Selamat bertemu Bapak Ibu Guru. Kali ini kami akan menunjukkan salah satu pemanfaatan ICT di dalam penilaian pembelajaran. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin sudah pernah menggunakan platform penilaian pembelajaran. Kali ini kami akan menunjukkan salah satu pemanfaatan platform penilaian pembelajaran yang bernama Bluekit. Nah, Bluekit mungkin akan menjadi salah satu pilihan di dalam penilaian pembelajaran yang lebih menarik, variatif, dan menyenangkan, terkesan tidak kaku dan tidak membuat peserta didik berada di dalam tekanan. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin memanfaatkan Bluekit ini, tinggal diketik di mesin pencarian di Google Bluekit. Nah, kita akan memilih Bluekit dan tampilannya akan seperti ini. Kebetulan saat ini saya sudah memiliki akun Bluekit. Tampilannya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ada dua menu utama yang ada di dalam Bluekit ini. Bapak Ibu ketika ingin mengevaluasi pembelajaran yang Bapak Ibu sudah lakukan dengan anak didik dengan menggunakan create soal. Di sini bisa meng-create soalnya, Bapak Ibu bisa membuat soal atau menggunakan soal yang sudah ada. Ini adalah tampilan soal-soal yang pernah dimainkan atau sudah pernah digunakan oleh Bapak Ibu guru. Di sini kelihatan misalnya dibuat oleh Kori, dimainkan lebih dari 21.000 tentang materi ini sebanyak 23 pertanyaan. Di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu. Namun kali ini saya ingin berbagi bagaimana Bapak Ibu membuat soal sendiri. Nah, ketika Bapak Ibu ingin membuat soal sendiri, Bapak Ibu tinggal create. Nah, di sini ada beberapa menu. Contohnya, misalnya Bapak Ibu ingin membuat tampilan soalnya di depan ada bunga. Oke, di sini tampilannya akan seperti itu. Nah, saya contohkan misalnya Bapak Ibu sudah selesai dalam pembelajaran perkembangbiakan tumbuhan. Bapak Ibu ingin mengevaluasi ketercapaian pembelajaran bersama anak-anak. Di sini saya akan ketik titelnya evaluasi perkembangbiakan tumbuhan. Misalnya ini termasuk di tujuan pembelajaran 1. Ini opsional. Bapak Ibu boleh diisi, boleh tidak. Nah, kalau Bapak Ibu sudah yakin bahwa soal ini akan bisa digunakan oleh orang lain, bisa disetting public, nanti akan masuk ke Discover. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menganggap ini belum maksimal, perlu latihan lagi, kita bisa atur sebagai privat. Nah, di sini Bapak Ibu, kemudahan yang diberikan dalam platform ini ketika Bapak Ibu ingin menyusun sebuah set pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengimport dari Quizlet di sini, atau Bapak Ibu bisa mengimport dari CSV, atau juga Bapak Ibu bisa membuatnya secara manual. Nah, secara manual saya mencoba untuk membuat manual, saya ketik create. Oke. Nah, di sini sudah tampak seperti ini. Kita tinggal add question ya, Bapak Ibu, add question. Nah, ketika Bapak Ibu ingin membuat set pertanyaan sendiri, Bapak Ibu bisa ketik di sini. Ada 4 opsi jawaban. Saya kira untuk di sekolah dasar 4 opsi jawaban ini representatif ya. Bapak Ibu gunakan, terapkan di kelas masing-masing. Di sini juga ada limit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa soal yang Bapak Ibu susun ini dengan tingkat kesukaran yang tinggi, bisa Bapak Ibu sesuaikan limit waktunya. Di sini juga ada menu apakah akan diacak atau sesuai dengan yang Bapak Ibu setting dari awal, atau tipe pertanyaannya bisa berupa pilihan ganda atau uraian. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikannya. Itu yang ada di fitur atau menu Add Question. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya mengecek di Quizlet, banyak soal yang ada di situ, Bapak Ibu bisa gunakan.
boleh juga, atau Bapak Ibu sudah menyusunnya di spreadsheet tinggal diimport. Nah, yang ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengambil soal dari bank soal, sangat memungkinkan untuk Bapak Ibu mengambil beberapa pertanyaan yang ada di bank soal. Contoh saya ambil perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di sini akan nampak Bapak Ibu muncul beberapa set pertanyaan yang sudah digunakan oleh Bapak Ibu guru sebelumnya yang bisa kita ambil sebagai soal yang kita akan set di dalam pertanyaan yang kita rancang. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu beberapa set pertanyaan. Kalau Bapak Ibu rasa pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar ini memungkinkan, cocok dan sesuai dengan pembelajaran yang Bapak Ibu sudah lakukan bersama anak-anak, tinggal add question Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin memilih satu-satu, misalnya yang nomor 1 ini sudah cocok, tinggal Bapak Ibu add ya. Contoh, sel kelamin jantan pada tumbuhan disebut. Kalau pilihannya ini sudah sesuai dan Bapak Ibu merasa pembelajaran ini sudah tercapai, dilakukan oleh Bapak Ibu di kelas masing-masing, tinggal add question. Atau misalnya ada pertanyaan yang cocok lagi, saya contohkan nomor 10 ya Bapak Ibu. Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih adalah, kalau ini rasanya pilihannya sudah sesuai, pilihan jawaban benarnya sudah cocok, tinggal add question. Oke, ketika Bapak Ibu sudah memilih dua soal dari bank soal ini, Bapak Ibu juga bisa memilih di bank soal yang lain, tetapi saya cukupkan 2 mungkin untuk saat ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah merasa cukup, kita tinggal save set. Ketika Bapak Ibu ingin memainkannya sendiri, mencobanya sendiri, bisa mengklik solo, atau ketika Bapak Ibu ingin menunjukkannya kepada anak-anak agar anak-anak mengerjakan, tinggal diklik host. Nah, di host ini Bapak Ibu akan muncul beberapa mode permainan ketika anak-anak menjawab soal. Contohnya misalnya Dino atau cafe. Itu berbeda-beda ya Bapak Ibu teknik mereka menjawab. Saya akan mencoba dengan klasik. Ya, klasik anak-anak akan di tampilan layar anak-anak akan muncul soal. Ketika mereka dengan kecepatan menjawab soal ataupun kebenaran menjawab soal, mereka akan lebih cepat untuk mencapai finish. Kemudian saya mencoba untuk mengklik host. Oke. Ketika saya mengklik host, Bapak Ibu akan muncul pilihan. Sebelum kita memulai permainan, ini bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu masing-masing. Lalu host now. Ya, ketika saya memulai, kita bisa mengcopy link ini dan kita akan kirimkan kepada siswa untuk bersiap mengerjakannya. Di sini saya mencoba untuk masuk sebagai siswa ya Bapak Ibu. Saya copy linknya, kemudian saya masuk. Ketika siswa masuk, mereka akan diwajibkan untuk mengisi nama mereka. Saya masuk. Oke. Saya sudah ada di ruang tunggu. Atau saya tambah lagi sebagai siswa yang kedua. Berhasil sebagai siswa, saya Bapak Ibu, kemudian saya akan tampilkan di layar guru. Di layar guru akan muncul seperti ini. Kalau Bapak Ibu merasa seluruh siswa sudah masuk di kelas, Bapak Ibu tinggal klik start. Ya, 1. Ketika sudah selesai, sini karena settingannya 30 detik akan muncul soal di layar kita, nampak seperti ini. Di layar siswa akan nampak seperti ini Bapak Ibu. Contoh, saya sebagai Eni menjawab Putik. Dikirim jawabannya. Saya sebagai Putu, saya menjawab Pro Pak Bu.
menjawab salah akan tampak seperti ini, ketika saya menjawab salah akan nampak seperti ini. Ya, kemudian di guru akan kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Next. Oke, sebagai ini saya masuk strawberry. Kalau saya menjawab strawberry, bagaimana hasilnya? Atau saya lanjut sebagai putus, saya menjawab kentang. Salah seperti ini, Bapak Ibu. Kalau benar akan seperti ini. Ya, tampilan di layar saya sebagai guru akan nampak seperti ini. Lalu kita bisa melihat reportnya. Ketercapaiannya evaluasi perkembangbiakan tumbuhan di tanggal 27 Juni seperti ini, 25%. Jadi ketercapaian soal saya 20%, begitu. Saya contohkan dengan progres atau ketercapaian menjawab soal yang nampak di masing-masing siswa, Bapak Ibu. Begini. Ya, di siswa akan nampak dia ada di urutan berapa dari temannya, dia menjawab benar berapa dari jumlah soal berapa. Ya, begini. Kurang lebih begini. Oke, Bapak Ibu, sekian yang bisa kami sampaikan. Ada beberapa fitur lain untuk gamifikasi di Bluekit ini yang lebih menarik dari yang klasik. Mungkin kita akan bisa perkenalkan atau tunjukkan bagaimana kita memberikan nuansa penilaian yang berbeda, variatif, dan lebih menyenangkan kepada peserta didik. Terima kasih.